Assalamualaikum sahabat pendengar yang dirahmati Allah. Bayangkan sejenak, malam itu, udara di luar begitu sunyi. Namun di dalam sebuah rumah sederhana terdengar suara teriakan yang memecah ketenangan. Piring pecah berhamburan di lantai. Suara tangisan anak kecil menggetarkan dinding ruang tamu. Dua sosok berdiri berhadapan. Mata mereka tajam seperti pisau. Kata-kata yang keluar tak lagi sekadar ucapan, melainkan peluru yang melukai hati. Di balik pintu kamar, Dina kecil memeluk boneka lusuhnya erat-erat, berusaha menutup telinga, namun suara itu tetap menyelinap masuk, menghantam hatinya. Pertengkaran itu bukan yang pertama, tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada letupan yang terasa lebih dalam. Seperti bara api yang menunggu waktu untuk membakar semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah yang terlihat sempurna ini? Namun sebelum lanjut ke ceritanya, yuk dukung terus channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti dan bikin kami semakin semangat buat berbagi cerita seru lainnya. Oh iya, jangan lupa absen di kolom komentar ya. Tulis dari daerah mana kalian mendengarkan cerita ini, biar kita bisa tahu, sudah sampai mana cerita-cerita kami menyebar. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Malam itu menjadi saksi bisu bagaimana cinta yang dulu menghangatkan kini mulai berubah menjadi bara yang menyakitkan. Dea berdiri di ruang makan, masih mengenakan pakaian kerjanya yang elegan. Riasan wajahnya mulai luntur, menyisakan garis lelah di mata. Di seberang meja, Yogi berdiri dengan jas yang belum sempat dilepas. Dasinya miring, napasnya berat. "Kenapa kamu gak jemput Dina?" Suara Yogi terdengar dalam dan menahan amarah. Dea menatapnya dengan mata merah. "Aku udah bilang lewat pesan. Aku ada breaking news. Kamu yang gak baca. Aku sedang sidang. Kamu tahu kan jadwalku?" Dina nunggu di sekolah sampai hampir maghrib. "Dea, maghrib." Suara Yogi meninggi. Dea membalas tak kalah keras. "Jangan salahin aku terus. Aku juga kerja. Yo, aku bukan pembantu rumah tangga yang bisa disuruh ini itu setiap saat. Kenapa semua salah selalu ditimpakan ke aku?" Pertengkaran meledak seperti bom waktu. Kata-kata saling menyerang. Ego bertemu ego. Dina, gadis kecil berusia 7 tahun, menyaksikan dari balik pintu kamarnya. Tubuh mungilnya bergetar. Matanya basah. Beberapa jam sebelumnya, hari mereka dimulai seperti biasa. Dea terburu-buru ke studio berita untuk siaran pagi. Yogi menyiapkan berkas penting untuk sidang besar. Keduanya sibuk. Dina hanya sempat berpamitan dengan pelukan cepat. Di sekolah, Dina menunggu lama di gerbang. Matahari mulai turun. Teman-teman sudah dijemput satu persatu. Rasa takut merayap. Akhirnya tetangga mereka yang lewat membawa Dina pulang. Saat itu Yogi masih di ruang sidang, sementara Dea sibuk di depan kamera, membacakan berita dengan senyum profesional. Senyum yang menutupi rasa letih. Saat Yogi tiba di rumah dan mengetahui Dina pulang bersama tetangga, kemarahannya langsung meledak. Ia merasa diabaikan. Ia merasa keluarganya tidak menjadi prioritas bagi Dea. Padahal dalam hati Dea, ia juga lelah menjadi pihak yang selalu disalahkan. Malam itu suara mereka terdengar hingga ke rumah tetangga. Suara pintu dibanting. Suara langkah kaki berat menuju kamar. Dina bersembunyi di bawah selimut, berusaha menenangkan diri dengan bisikan kecil. "Papa Mama jangan berantem lagi." Keesokan paginya, suasana rumah dingin. Tidak ada suara sapa, tidak ada senyum. Dea sibuk di dapur menyiapkan sarapan tanpa bicara. Yogi duduk di meja makan sambil membaca berkas. Matanya tak pernah menatap istrinya. Dina duduk di tengah, menunduk, tak mengerti mengapa rumah yang dulu hangat kini terasa asing.
Yogi meneguk kopi dengan cepat lalu berangkat kerja tanpa ucapan selamat pagi. Dea hanya menghela napas panjang. Dalam hatinya muncul perasaan campur aduk, antara marah, sedih, dan bingung. Ia mencintai keluarganya, tapi merasa semua tanggung jawab selalu ditumpukan ke dirinya. Di kantor, Dea berusaha tampil ceria. Kamera menyala. Senyum lebarnya kembali muncul. Tapi dalam hatinya, ia menyimpan luka yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Yogi pun demikian. Di ruang sidang, ia terlihat gagah dan percaya diri, namun pikirannya melayang pada wajah Dina yang murung pagi tadi. Hari demi hari, pertengkaran kecil seperti itu sering terjadi. Kadang hanya karena lupa menaruh kunci. Kadang karena jadwal Dina yang bentrok dengan jadwal kerja. Awalnya mereka bisa menyelesaikan dengan tawa, tapi perlahan tawa itu mulai menghilang. Mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan dan ambisi, hingga lupa merawat komunikasi. Seperti benang yang perlahan ditarik dari dua arah tanpa kendali, hubungan mereka mulai menegang. Dea merasa Yogi tak peka. Yogi merasa Dea egois. Malam hari menjadi waktu paling menegangkan. Setiap pintu kamar ditutup dengan keras. Setiap detik hening dipenuhi pikiran buruk. Tidak ada yang mau mengalah. Keduanya keras kepala, seakan sedang membangun tembok tinggi yang memisahkan hati mereka. Pagi itu matahari bersinar lembut. Namun suasana rumah Dea dan Yogi tetap dingin. Jam dinding berdetak pelan seperti mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Tapi mereka berdua seolah berjalan di arah yang berbeda. Yogi sudah berdiri di depan pintu dengan setelan rapi, membawa tas kerja tebal berisi dokumen penting. Ia mengecek jam tangannya beberapa kali dengan wajah tegang. Dea di dapur sibuk menyelesaikan sarapan sambil menatap layar ponsel yang menampilkan pesan dari produser berita. Dea, kamu nanti bisa siaran malam lagi kan? Ada kemungkinan breaking news. Tolong standby ya. Tulis pesannya. Dea menarik napas panjang. Ia tahu, itu artinya ia akan pulang larut malam lagi. Dina duduk di meja makan dengan rambut dikepang rapi, memandangi kedua orang tuanya tanpa suara. Ia belajar untuk tidak banyak bertanya. Dalam beberapa minggu terakhir, pertanyaan sederhana seperti, kenapa papa mama marah, hanya berujung pada keheningan atau suara keras. Yogi menatap istrinya sejenak, lalu berkata datar, aku ada sidang besar jam 10. Tolong kamu pastikan jemput Dina hari ini. Aku kemungkinan pulang malam. Dea tidak langsung menjawab. Ia masih sibuk mengetik balasan ke produser. Yogi mengulang dengan nada lebih tinggi. Dea, kamu dengar aku ngomong apa tidak? Dea menoleh dengan wajah kesal. Iya aku dengar. Tapi aku juga kerja. Yo, aku bukan orang yang bisa seenaknya disuruh jemput setiap saat. Aku ada tugas. Jadi siapa yang jemput Dina nanti? Entahlah, kita atur nanti. Kalimat itu membuat dada Yogi sesak. Bukan karena Dea tidak peduli, tapi karena cara Dea mengucapkannya terasa dingin. Ia merasa seperti prioritas keluarganya sudah kalah dengan pekerjaannya. Sepanjang perjalanan ke kantor, Yogi mencoba fokus pada kasus besar yang sedang ia tangani. Tapi pikirannya tak bisa lepas dari wajah istrinya pagi tadi. Ia merasa seperti hidup dengan orang asing yang tinggal serumah. Dulu Dea selalu semangat mendengarkan ceritanya sepulang sidang. Kini setiap obrolan terasa seperti debat yang tak pernah selesai. Di ruang sidang, Yogi tampil percaya diri. Ia mengajukan argumen tajam, membuat lawan bicara terdiam. Semua orang bertepuk tangan atas kemenangannya. Namun ketika semua orang berbahagia, Yogi hanya merasakan kehampaan. Ia ingin pulang dan bercerita kepada istrinya. Tapi ia tahu yang akan ia temui adalah rumah yang tegang dan sunyi. Sementara itu di studio, Dea bersiap untuk siaran siang.
Ia berdiri di depan kamera dengan balutan blazer rapi, rambut tersisir sempurna. Suara lantang menyampaikan berita kepada jutaan penonton. Tidak ada yang tahu bahwa sebelum siaran, ia menahan tangis di ruang make-up. Ia merasa lelah terus disalahkan, seolah semua beban rumah tangga hanya ada di pundaknya. Sepulang siaran, Dea duduk di mobil dengan kepala bersandar pada jok, menatap langit sore. Ia membuka pesan dari Yogi yang hanya berisi, "Jangan lupa jemput Dina." Pesan singkat itu seperti duri kecil yang menusuk hatinya. Ia ingin membalas dengan kata-kata pedas, tapi ia menahan diri. Dalam hatinya ada suara kecil yang berkata, "Kenapa kita jadi seperti ini?" Sore menjelang malam, Dina berdiri di gerbang sekolah, memandangi satu persatu teman yang dijemput. Langit mulai gelap. Ia menatap jam dinding sekolah yang tergantung di dinding luar kelas. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Tidak ada satupun yang datang. Dina duduk di bangku panjang dengan tas yang lebih besar dari tubuhnya, memeluk lutut sambil menunduk. Ketika akhirnya Dea datang dengan wajah panik, Dina sudah hampir menangis. "Maaf sayang, Mama telat. Mama tadi harus kerja," katanya sambil memeluk Dina erat. Tapi pelukan itu terasa berbeda. Dina tidak marah, hanya diam. Ia mulai terbiasa menunggu. Malamnya, Yogi pulang dengan wajah letih. Begitu melihat Dea dan Dina duduk di ruang tamu, pertanyaan pertamanya langsung keluar. "Kamu jemput Dina jam berapa?" Dea menatapnya dengan nada defensif. "Aku datang kok." "Memangnya kenapa?" "Dia nunggu lama." "Dia cerita tadi," jawab Yogi dengan nada menahan emosi. "Aku juga kerja yo. Aku gak bisa tiba-tiba kabur dari studio." "Kenapa kamu selalu nyalahin aku?" "Aku gak nyalahin. Aku cuma bilang kamu telat." "Cara kamu ngomong itu seperti aku gak peduli sama anak sendiri." "Kalau kamu peduli, kamu gak akan datang telat lagi." Suasana kembali memanas. Dina menatap dari tangga dengan mata berkaca-kaca. Ia mendengar setiap kata yang terlontar. Hatinya terasa berat melihat papa dan mama bertengkar lagi. Malam itu, Dea tidur lebih awal di kamar. Yogi duduk lama di ruang tamu, menatap foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, mereka bertiga tertawa ceria di pantai. Rambut Dina berantakan ditiup angin. Dea memeluk Yogi dari samping. Semua terlihat sempurna. Tapi kini, seolah foto itu hanya kenangan dari kehidupan yang semakin jauh. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Jadwal kerja yang padat, komunikasi yang renggang, dan kelelahan emosional yang tak pernah terucap. Mereka berbicara seperlunya, tanpa kehangatan. Yogi mulai lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Ia merasa lebih dihargai di ruang sidang daripada di rumah. Dea mulai lebih sering menerima tugas tambahan. Ia merasa lebih dihargai di depan kamera daripada oleh suaminya sendiri. Dina menjadi saksi kecil yang menyerap semuanya. Ia mulai jarang tersenyum. Gurunya di sekolah bahkan bertanya mengapa Dina sering melamun di kelas. Ia tidak tahu bagaimana menjawab. Sore itu langit tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah seolah memberi pertanda akan datangnya sesuatu. Dina berdiri di gerbang sekolah sambil memeluk tasnya. Hujan mulai turun rintik-rintik. Teman-temannya satu persatu dijemput. Hanya dia yang tersisa. Wajah mungilnya menengadah ke arah jalan, berharap melihat sosok mama atau papa datang menjemput. Di sisi lain kota, Dea sedang duduk di ruang redaksi. Suasana kantor mendadak riuh ketika kabar breaking news masuk. Produser menunjuk Dea untuk kembali ke studio malam ini. Tanpa berpikir panjang, Dea menyetujui. Ia lupa satu hal penting. Hari ini jadwalnya menjemput Dina. Yogi saat itu berada di gedung pengadilan. Baru saja keluar dari sidang yang melelahkan. Ponselnya mati sejak siang karena kehabisan baterai. Ia tidak tahu bahwa Dina masih menunggu di sekolah. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Dina kini berdiri sendirian di bawah atap gerbang. Hujan semakin deras.
Bajunya mulai basah. Ia menahan tangis sambil menggenggam erat boneka gantungan kecil di tasnya. Guru piket yang melihat Dina akhirnya menghubungi tetangga mereka yang kebetulan satu komplek. Dengan hati iba, tetangga itu membawa Dina pulang. Di studio, Dea membaca berita dengan suara tegas. Lampu kamera menyorot wajahnya. Semua tampak sempurna di layar televisi. Tak ada yang tahu, putrinya sedang menunggu dalam kehujanan. Ketika siaran selesai, Dea baru menyadari sederet panggilan tak terjawab dari tetangga. Napasnya tercekat. Ia bergegas pulang dengan perasaan bersalah. Sesampainya di rumah, Dina sudah berganti baju dan duduk di sofa dengan selimut. Wajahnya pucat. Dea langsung memeluknya erat. "Maaf sayang, Mama lupa." Ucapnya terbata-bata. Dina hanya mengangguk pelan. Ia tidak mengatakan apapun. Tapi mata kecilnya menyimpan kecewa yang dalam. Beberapa jam kemudian Yogi tiba di rumah. Wajahnya lelah. Tapi begitu mendengar cerita dari tetangga bahwa Dina kehujanan dan dijemput bukan oleh orang tuanya, darahnya naik. Ia masuk ke ruang tamu dengan langkah keras. "Dea!" Suaranya menggema di seluruh rumah. Dea yang sedang menemani Dina menoleh dengan kaget. "Kamu tahu jam berapa anak kita dijemput? Kamu tahu dia kehujanan?" Yogi menggebrak meja. "Aku ada breaking news yo. Aku gak bisa ninggalin siaran. Breaking news lebih penting dari anak sendiri. Jangan ngomong seolah aku ibu yang gak peduli." Dea membalas dengan suara meninggi. "Kalau kamu peduli, kamu gak akan lupa menjemputnya." Pertengkaran itu meledak begitu cepat. Dina yang duduk di tangga terdiam. Air matanya menetes perlahan. Ia mendengar semua, kata demi kata. "Kamu selalu sibuk dengan dunia kamu sendiri," ucap Yogi dengan nada tajam. "Aku capek Dea. Capek jadi orang yang selalu harus mengerti." "Dan aku juga capek," balas Dea. "Capek selalu disalahkan seolah aku gak punya kehidupan lain selain rumah ini. Kamu pikir jadi presenter itu gampang? Setiap hari aku berdiri di depan kamera sambil menahan beban di sini." Ia menepuk dadanya keras. "Tapi kamu gak pernah lihat itu." Suasana makin panas. Kata-kata mereka seperti api yang saling menyambar, membakar sisa kesabaran. Dina akhirnya berlari ke kamarnya sambil menutup telinga. Suara tangisnya samar terdengar di sela teriakan orang tuanya. Malam itu menjadi salah satu malam paling mencekam di rumah itu. Piring pecah di lantai dapur. Dea membanting gelas karena emosi tak terbendung. Yogi keluar rumah dengan langkah cepat, membiarkan pintu tertutup keras di belakangnya. Dea berdiri di dapur dengan dada naik turun. Air mata mulai mengalir setelah pintu tertutup. Amarah yang tadi membuncah kini berubah menjadi rasa sesak yang tak tertahankan. Ia menyandarkan tubuhnya pada dinding, merosot perlahan sambil menangis dalam diam. Yogi berjalan sendirian di jalanan kompleks. Udara malam menusuk kulitnya. Namun yang paling menusuk justru pikirannya sendiri. Ia merasa dikhianati. Ia merasa menjadi orang yang selalu disisihkan. Di tengah jalan, ia berhenti dan menatap langit gelap. Hujan sisa turun membasahi jasnya. Beberapa jam kemudian, Yogi kembali ke rumah. Semua lampu sudah dimatikan kecuali lampu kecil di ruang tamu. Dea tertidur di sofa dengan mata sembab. Dina tertidur di kamarnya dengan boneka di pelukan. Suasana rumah begitu sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Ini sunyi yang berat, seperti ada sesuatu yang perlahan retak di dalamnya. Keesokan paginya, tidak ada sapaan, tidak ada senyum. Dea menyiapkan sarapan tanpa bicara. Yogi duduk di kursi meja makan dengan pandangan kosong. Dina diam di tengah.
Ketiganya seperti tiga orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. Dea sering duduk berjam-jam di depan laptopnya setelah pulang kerja, mempersiapkan naskah berita untuk keesokan hari. Yogi menenggelamkan diri pada tumpukan dokumen perkara yang seolah tidak ada habisnya. Mereka duduk di ruangan yang sama, tapi terasa begitu jauh. Dina yang biasanya selalu berlari menyambut Yogi pulang kini lebih banyak diam. Ia duduk di kamarnya menggambar. Hanya lewat gambar ia mencoba menyalurkan perasaannya. Suatu malam ia menggambar sebuah rumah dengan 3 orang di dalamnya. 2 orang digambarkan saling membelakangi, sementara 1 orang kecil di tengah hanya menunduk. Malam itu Yogi masuk ke kamar Dina untuk menemaninya tidur. Ia melihat gambar itu di meja kecil. Hatinya terasa seperti diremas. "Dina, ini gambar apa?" tanya Yogi dengan suara pelan. Dina menoleh dengan wajah polos, lalu berkata lirih, "Ini rumah kita, Pak." Yogi tercekat. Ia tidak bisa menjawab. Di ruang lain, Dea duduk termenung menatap televisi yang tidak benar-benar ia tonton. Suara berita terdengar, tapi pikirannya jauh melayang. Ia teringat masa awal pernikahannya dengan Yogi. Waktu itu, meski sibuk, mereka selalu menyempatkan diri untuk makan malam bersama. Kini, bahkan makan malam pun sering terlewat. Keesokan harinya, di studio berita, seorang rekan kerja menyapanya. "Dea, kamu kelihatan capek sekali. Ada masalah ya?" Dea hanya tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja," jawabnya singkat. Ia tidak ingin ada yang tahu bahwa di balik layar, kehidupannya mulai hancur. Sementara itu, Yogi di kantor mulai lebih sering pulang larut malam. Ia berdalih banyak pekerjaan. Namun jauh di lubuk hatinya, ia sedang melarikan diri dari rumah yang tidak lagi memberi ketenangan. Teman sejawatnya menepuk bahunya. "Kamu hebat, Yok. Bisa ngurus perkara sebesar ini dan tetap terlihat tenang." Yogi hanya tersenyum hambar. Tidak ada yang tahu bahwa ketenangannya hanyalah topeng. Malam berikutnya, sebuah pertengkaran kecil kembali muncul. Kali ini hanya karena hal sepele. Dea lupa menaruh kunci mobil di tempat biasa. Yogi mencari dengan wajah jengkel. "Kamu bisa gak sih lebih rapih? Semua barang selalu berantakan," keluhnya. Dea yang sedang menyisir rambut menoleh dengan mata tajam. "Kenapa semua selalu salahku? Kalau aku salah naruh, kenapa gak kamu aja yang cari tanpa mengeluh?" "Itu bukan soal kunci, Dea. Ini soal kebiasaanmu yang gak pernah berubah. Dan kamu juga gak pernah berubah. Yok. Selalu nyalahin orang lain selain dirimu sendiri." Suara mereka meninggi lagi. Dina keluar dari kamarnya, menatap kedua orang tuanya dengan wajah ketakutan. Yogi sadar Dina ada di sana, lalu menurunkan suaranya. Namun luka sudah terlanjur ada. Malam itu Dina berdoa sebelum tidur. Tangannya kecil terlipat rapi. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, tolong jangan biarkan papa mama berantem lagi." Air matanya menetes di bantal. Hari demi hari, retakan itu semakin jelas, meski mereka berusaha menutupinya. Dari luar, orang mengira keluarga mereka baik-baik saja. Dea tampil memukau di layar kaca. Yogi terlihat gagah di ruang sidang. Dina tetap ceria di sekolah. Tapi di balik pintu rumah, ada keheningan dingin yang makin menyesakkan. Pagi itu langit cerah, tapi suasana rumah justru terasa seperti gunung api yang siap meletus. Dea duduk di meja makan sambil menatap daftar jadwal siaran yang baru dikirim produser. Matanya berhenti pada satu pesan penting. "Dea, minggu depan kita siaran spesial. Semua kru wajib standby. Tidak boleh ada izin." Yogi keluar dari kamar dengan jas rapi. Wajahnya serius. "Aku harus kasih tahu sesuatu," katanya sambil mengenakan jam tangannya. "Apa?"
Tanya Dea tanpa menoleh dari layar ponsel. Minggu depan aku dapat tugas sidang besar di luar kota. 1 minggu penuh. Aku harus berangkat 3 hari lagi. Kalimat itu membuat Dea menoleh cepat. Apa? Kamu gak pernah bilang soal ini. Aku baru dapat kepastian semalam. Dan kamu baru ngomong sekarang? 3 hari lagi. Nada Dea meninggi. Yogi menarik napas dalam. Dea, ini sidang penting. Karierku bergantung di sini. Aku gak bisa menolak. Dan siapa yang ngurus Dina selama kamu pergi? Aku juga ada siaran spesial. Kamu pikir aku bisa ninggalin studio seminggu penuh? Kita bisa atur. Atur? Kapan kamu mau atur? Kalau semua keputusan kamu kasih di detik terakhir seperti ini. Ketegangan meningkat cepat. Yogi mencoba menahan nada suaranya. Tapi Dea terus menyerang dengan kalimat yang keluar dari rasa lelah. Kamu selalu begitu, Yok. Selalu mikirin dirimu sendiri. Selalu urusanmu yang paling penting. Aku ini apa? Bayangan di rumah. Yogi menatapnya dengan mata tajam. Jangan bicara seolah aku gak pernah berkorban. Aku kerja siang malam untuk keluarga ini. Untuk kamu dan Dina. Dan aku juga kerja untuk keluarga ini. Tapi kamu gak pernah lihat. Kamu pikir aku hanya berdiri depan kamera dan tersenyum? Kamu gak tahu betapa capeknya aku setiap hari. Kalau kamu capek, kenapa kamu gak pernah ngomong dengan cara yang baik? Selalu marah, selalu menyalahkan. Karena setiap kali aku bicara, kamu selalu merasa benar. Suara mereka pecah. Dina yang sedang sarapan menatap sendoknya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak berani bicara. Malam itu, suasana rumah semakin dingin. Mereka tidur di ruangan yang sama, tapi seperti 2 orang asing. Dea menghadap ke kiri, Yogi ke kanan. Tak ada sapaan, tak ada pelukan. 3 hari kemudian, Yogi berangkat ke luar kota. Dina memeluk ayahnya erat, seolah tidak ingin melepas. Dea hanya berdiri di pintu dengan wajah datar. Yogi sempat meliriknya, berharap ada senyum kecil, tapi yang ia dapat hanya keheningan. Mobil melaju menjauh, meninggalkan rumah yang kini hanya berisi 2 jiwa yang sama-sama terluka. Hari pertama tanpa Yogi terasa berat. Dea pulang larut malam. Dina menunggu dengan setumpuk PR. Mama, bantuin aku kerjain tugas, katanya dengan suara kecil. Dea membuka laptop sambil berkata, nanti ya sayang, Mama harus selesai naskah dulu. Dina mengangguk pelan, meski matanya kecewa. Hari kedua, Dea menerima telepon dari guru Dina. Ibu Dea, Dina tampak murung di sekolah. Apakah ada yang terjadi di rumah? Dea terdiam, merasa sesak. Ia tidak tahu bagaimana menjawab. Hari ketiga, Dea duduk di ruang tamu sendirian setelah Dina tidur. Rumah terasa sangat sepi. Tidak ada suara langkah Yogi, tidak ada perdebatan, tidak ada keberadaan yang membuat rumah terasa hidup meski dengan pertengkaran. Sepi itu menusuk. Ia mulai merasakan sesuatu yang selama ini ia tekan. Rasa rindu, rasa bersalah, dan rasa kehilangan yang ia sendiri tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Di hotel tempat Yogi menginap, suasana kamar dingin dan kaku. Ia duduk di kursi dekat jendela memandangi lampu kota yang berkilau. Ia memegang ponselnya, menatap kontak Dea cukup lama. Jari-jarinya hampir menekan tombol panggil, namun ia mengurungkan niat. Ego menahannya. Hari keempat, Dina menelepon ayahnya. Pak, kapan pulang? Suaranya kecil. Papa masih harus kerja sayang. Nanti papa pulang ya. Jawab Yogi lembut. Setelah menutup telepon, ia termenung lama. Hari kelima, Dea menerima kabar dari kantor bahwa jadwal siaran akan bertambah panjang.
Ia menatap kalender dinding dengan wajah cemas. Tumpukan tanggung jawab semakin berat. Sementara komunikasi dengan Yogi nyaris tak ada. Pesan hanya berisi informasi singkat tentang Dina atau jadwal. Tidak ada sapaan hangat. Tidak ada percakapan seperti dulu. Malam itu, Dea terbangun tengah malam. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu temaram, menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto itu diambil saat liburan pertama mereka setelah menikah. Senyum mereka lebar, mata mereka berbinar. Dea mengelus bingkai foto dengan tangan gemetar. "Kita dulu bahagia sekali," bisiknya lirih. Air mata menetes tanpa ia sadari. Yogi di kamar hotel pun merasakan hal yang sama. Setelah menyelesaikan semua berkas, ia berbaring di tempat tidur namun matanya tidak juga terpejam. Setiap ia memejamkan mata, wajah Dina dan Dea muncul. Dalam keheningan malam, hatinya diliputi campuran marah, kecewa, dan kerinduan. Hari terakhir sidang menjadi hari paling menegangkan. Tekanan pekerjaan tinggi. Yogi berhasil menyelesaikan sidang dengan kemenangan besar. Semua orang bersorak, menyalaminya. Tapi di dalam dirinya, tidak ada rasa puas. Ia hanya ingin pulang. Namun ia juga takut menghadapi kenyataan rumah yang retak. Ketika pesawatnya mendarat malam hari, Yogi membuka ponsel. Tidak ada satupun pesan dari Dea. Ia merasakan perih kecil di dada. Sebuah titik nyala yang mulai membakar dari dalam, bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena sekumpulan luka kecil yang terus dibiarkan mengendap tanpa pernah benar-benar disembuhkan. Malam itu Yogi tiba di rumah dalam keadaan lelah. Lampu ruang tamu masih menyala, tapi suasana begitu sunyi. Dea tertidur di sofa dengan naskah berserakan di meja. Wajahnya tampak letih. Yogi berdiri beberapa saat di depan pintu, hanya memandangi istrinya yang tertidur tanpa selimut. Dalam hatinya muncul rasa ingin menyelimuti, namun tangannya ragu. Ego menahan langkahnya. Ia akhirnya berjalan pelan menuju kamar tanpa sepatah kata pun. Keesokan paginya, mereka bertemu di dapur. Dea sedang menuang teh ke dalam cangkir. Sementara Yogi duduk membaca berita di ponsel. Tak ada sapaan, hanya suara sendok yang beradu dengan gelas. Dina duduk di tengah dengan seragam sekolah rapi, menatap keduanya bergantian seperti sedang melihat dua dunia yang tak lagi menyatu. "Papa udah pulang," kata Dina pelan, mencoba memulai percakapan. Yogi menatapnya dengan senyum lemah. "Iya sayang, Papa udah pulang." Dea hanya melirik sekilas lalu berkata datar, "Sarapanmu cepat habis ya Dina, nanti terlambat." Yogi ingin mengajak bicara Dea, tapi nada dingin itu membuat semua kata tertahan. Akhirnya mereka berangkat kerja dengan perasaan asing. Mobil yang biasanya dipenuhi percakapan kini hanya diisi suara mesin dan radio yang diputar pelan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti itu. Komunikasi mereka berubah menjadi perintah singkat dan informasi praktis. "Jemput Dina jam 3. Jangan lupa beli susu. Aku pulang telat." Kalimat pendek tanpa emosi. Yogi semakin sering pulang larut malam. Ia beralasan banyak pekerjaan. Padahal sebagian waktunya dihabiskan di kantor hanya untuk menghindari keheningan rumah. Dea pun tenggelam dalam dunia studio dan layar kaca. Setelah siaran selesai, ia duduk lama di ruang make up hanya untuk menunda kepulangan. Dina merasakan perubahan itu. Malam-malamnya kini sunyi. Ia duduk di kamar sendirian, menggambar atau membaca buku. Ia jarang lagi mendengar suara tawa dari ruang tengah. Kadang ia turun pelan-pelan hanya untuk memastikan kedua orang tuanya benar-benar ada di rumah. Suatu malam, hujan turun deras. Dea pulang dengan tubuh basah karena lupa membawa payung. Ia masuk rumah dan mendapati Yogi masih duduk di ruang tamu dengan laptop menyala. Mata mereka saling bertemu sesaat, tapi tak ada sapaan.
Dea langsung menuju kamar mandi. Setelah berganti baju, ia duduk di sofa, membuka laptop, melanjutkan pekerjaan. Yogi menatapnya dari seberang ruangan. Dalam hatinya ada keinginan besar untuk berkata, "Aku kangen." Namun bibirnya tetap tertutup rapat. Beberapa hari kemudian, Dina tampil dalam acara pentas seni sekolah. Ia sudah berlatih berhari-hari. Dea berjanji akan datang setelah siaran siang. Yogi berjanji akan izin dari kantor lebih awal. Namun kenyataan berjalan berbeda. Dea tertahan karena rapat mendadak di studio. Yogi tidak bisa keluar dari ruang sidang karena agenda hakim yang molor. Dina tampil di panggung dengan mata berkaca-kaca. Ia menari mengikuti musik dengan langkah kecil yang gemetar. Ia menatap ke arah kursi penonton berharap melihat wajah papa atau mama. Tapi kursi itu kosong. Hatinya runtuh di tengah sorak-sorai penonton lain. Malamnya, Dina tidak banyak bicara. Ia makan malam dengan wajah datar. Yogi dan Dea duduk di meja makan masing-masing tenggelam dalam pikiran. Tidak ada yang tahu betapa dalam kecewa seorang anak kecil yang hanya ingin dilihat oleh orang tuanya. Beberapa waktu setelah itu, Yogi mulai menyimpan jarak. Ia tidak lagi mencoba memperbaiki percakapan. Dea pun memilih diam karena setiap usaha berbicara selalu berakhir dengan perdebatan. Malam-malam mereka menjadi dua dunia yang terpisah. Di kamar tidur, Yogi tidur dengan wajah membelakangi Dea. Dea menatap langit-langit dengan mata terbuka. Pikirannya penuh pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan. Hari demi hari berlalu seperti kabut tebal yang menggantung di atas rumah mereka. Tidak ada pertengkaran besar, namun juga tidak ada kehangatan. Semua berjalan dalam diam yang menusuk. Dea mulai terbiasa dengan kesunyian, sementara Yogi menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan. Tapi di balik semua itu, ada retakan yang semakin melebar tanpa mereka sadari. Suatu sore, Dea sedang bersiap untuk siaran malam. Dina menghampirinya sambil membawa kertas undangan berwarna cerah. "Mama, minggu depan sekolah ada acara keluarga. Guru bilang mama papa harus datang ya," ucap Dina dengan senyum kecil. Dea menatap undangan itu sekilas. "Iya sayang, nanti mama lihat ya," jawabnya tanpa benar-benar memperhatikan. Dina mengangguk pelan, lalu berjalan pergi dengan langkah kecil yang tak semangat. Malamnya, Yogi pulang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu sambil membuka beberapa berkas. Dina mendekatinya dengan semangat. "Papa, minggu depan ada acara keluarga di sekolah Dina. Papa datang ya?" Yogi menatap wajah putrinya. Mata Dina begitu berharap. "Papa coba ya, papa ada sidang, tapi papa akan usahakan," jawab Yogi. Dina mengangguk dengan senyum kecil. Meski dalam hatinya ada rasa ragu. Ia sudah terlalu sering mendengar janji seperti itu. Beberapa hari kemudian, kesibukan Dea memuncak. Ia mendapat tawaran liputan eksklusif keluar kota. Kesempatan besar untuk karirnya. Produser menatapnya serius. "Dea, ini liputan penting. Kalau berhasil, namamu akan naik. Tapi kamu harus berangkat tepat di hari acara sekolah itu." Dea terdiam. Dalam kepalanya, dua suara beradu. Suara ambisi dan suara hati seorang ibu. Malam itu, ia tidak membicarakannya dengan Yogi. Ia hanya menatap kalender di dinding dan menghela napas panjang. Sementara itu, Yogi menerima kabar bahwa sidang yang dijadwalkan minggu depan akan digelar tepat pada hari yang sama. Ia mencoba mengajukan penundaan, namun ditolak. Ia duduk di ruang kerjanya sendirian, menatap berkas perkara tanpa fokus. Dalam hatinya, ia merasa buntu. Hari acara sekolah pun tiba. Dina bangun pagi dengan wajah ceria. Ia mengenakan gaun putih yang sudah disiapkan sejak seminggu lalu. "Mama, Papa, jangan lupa datang ya," ucapnya riang.
Dea sedang sibuk mengepak barang. Yogi mengenakan jasnya. Sayang, Mama harus kerja liputan penting. Tapi Mama janji nanti malam Mama telpon ya. Kata Dea terburu-buru. Papa juga ada sidang sayang. Papa gak bisa datang. Ujar Yogi pelan. Senyum Dina hilang seketika. Matanya berkaca-kaca. Tapi ini acara keluarga, semua teman Dina datang sama orang tuanya. Katanya dengan suara gemetar. Yogi hanya bisa menunduk. Dea memeluk Dina sebentar lalu bergegas pergi. Mobil Dea melaju meninggalkan rumah. Disusul mobil Yogi ke pengadilan. Di sekolah, Dina duduk di bangku penonton dengan wajah kosong. Musik ceria mengiringi acara. Anak-anak lain tertawa bahagia bersama orang tua mereka. Dina duduk sendirian, memeluk undangan yang kini basah oleh air matanya. Sementara itu, Yogi berdiri di ruang sidang dengan jas rapi, tapi pikirannya tidak tenang. Bayangan wajah Dina terus muncul di kepalanya. Ia salah fokus saat membacakan pembelaan. Hakim sampai menegurnya 2 kali. Di lokasi liputan, Dea berdiri di depan kamera dengan riasan sempurna. Namun di balik senyum profesionalnya, hatinya seperti dirobek. Ketika kru menghitung mundur untuk siaran langsung, matanya sempat berkaca-kaca. Tapi ia menahannya. Malamnya, Dina sudah tidur dengan mata bengkak. Guru sekolah mengirimkan foto anak-anak bersama keluarga mereka. Di foto itu, hanya Dina yang duduk sendirian di bangku panjang. Foto itu tersebar di grup orang tua murid. Beberapa komentar simpati muncul, tapi bagi Dina, semua itu hanya menambah rasa perih. Yogi pulang larut malam. Ia masuk ke kamar Dina, melihat putrinya terlelap sambil memeluk undangan yang sudah kusut. Ia duduk di tepi ranjang, mengelus rambut Dina dengan tangan gemetar. Rasa bersalah menyesakkan dadanya. Dea pulang dini hari. Ia membuka pintu kamar pelan. Dalam remang, ia melihat Yogi tertidur di kursi dekat ranjang Dina. Raut wajahnya penuh lelah dan penyesalan. Dea berdiri diam cukup lama, lalu menatap wajah anaknya. Dalam diam, matanya mengeluarkan air mata yang ia tahan sepanjang hari. Hari-hari setelah acara sekolah itu berjalan dalam suasana tegang. Tidak ada yang berani membicarakan kejadian tersebut. Yogi dan Dea sama-sama tahu mereka telah mengecewakan Dina, tapi tidak ada yang memulai percakapan. Mereka sibuk menutupi luka dengan kesibukan masing-masing, padahal di dalam hati, retakan itu mulai membesar menjadi jurang. Suatu malam, hujan turun deras. Dina duduk di kamar dengan wajah muram. Ia menggambar 3 sosok, dirinya di tengah, Mama di sebelah kiri, Papa di kanan. Tapi di antara mereka ada garis panjang seperti jurang yang memisahkan. Kertas itu ia lipat rapi dan disimpan di laci, seolah menyembunyikan perasaan yang tak bisa ia ucapkan. Di ruang tamu, Yogi menatap laptop tapi pikirannya kosong. Dea masuk dengan jas hujan masih menempel di tubuhnya. Ia baru pulang dari liputan luar kota. Rambutnya basah, matanya lelah. Ia menaruh tas dengan hentakan pelan di kursi. Sudah malam, kata Yogi pelan. Memang, jawab Dea singkat. Kenapa gak kabarin kalau pulang larut lagi? Aku capek Yok, jangan mulai. Balas Dea tanpa menatapnya. Yogi menghela napas panjang. Aku gak mulai, Dea. Aku cuma tanya. Tanya atau menghakimi? Suara Dea meninggi. Pertengkaran yang selama ini mereka tekan akhirnya pecah. Dea, kamu sadar gak kita makin jauh? Kamu sibuk dengan duniamu sendiri. Kamu lupa kita punya anak yang butuh kehadiran kita. Ujar Yogi dengan nada tinggi. Dan kamu pikir aku gak tahu? Aku kerja juga buat keluarga ini. Kamu enak, cukup fokus jadi pengacara. Aku harus jaga citra,
tampil sempurna di depan kamera, lalu pulang menghadapi kamu yang selalu cari salah, balas Dea. Yogi berdiri, matanya tajam. Aku bukan cari salah. Aku cuma ingin kamu sadar kalau kita ini keluarga. Dina bukan boneka yang bisa kita tinggal lalu kita peluk lagi kapan sempat. Dea membalas dengan suara bergetar. Dan aku bukan mesin yang harus selalu kuat. Kamu gak pernah benar-benar mendengarkan aku. Kamu selalu merasa benar. Kamu keras, kamu dingin, dan kamu bahkan gak pernah bilang kamu butuh aku. Kata-kata itu menghantam Yogi seperti petir. Untuk pertama kalinya, ia melihat air mata mengalir deras di pipi Dea. Ia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dea melanjutkan dengan suara pecah. Aku lelah Yok. Lelah selalu jadi pihak yang harus menyesuaikan. Lelah merasa sendiri di rumah ini. Suasana rumah menjadi panas oleh emosi yang menggelegak. Dina yang terbangun karena suara ribut itu mengintip dari balik pintu kamarnya. Ia melihat kedua orang tuanya berteriak satu sama lain. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Ia ingin berlari, tapi kakinya kaku. Yogi menatap Dea tajam, tapi di dalam matanya ada luka yang dalam. Kalau kamu lelah, kamu mau apa? Mau menyerah? Mau semuanya berakhir? Suaranya berat dan dingin. Pertanyaan itu membuat udara membeku. Dea terdiam lama. Air matanya terus mengalir. Ia tidak menjawab. Hanya keheningan panjang yang menggantung di antara mereka. Dina menutup pintu kamar perlahan. Duduk di lantai dengan lutut terlipat. Ia menangis dalam diam. Hatinya hancur melihat rumah yang dulu hangat kini menjadi medan perang yang dingin. Malam itu, Dea tidur di kamar tamu untuk pertama kalinya. Yogi duduk sendirian di ruang tamu sampai larut, memandangi foto keluarga yang tergantung di dinding. Senyum dalam foto itu kini terasa seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Pagi itu suasana rumah begitu sunyi. Dea keluar dari kamar tamu dengan mata bengkak. Sementara Yogi duduk di meja makan tanpa sarapan. Dina hanya diam, menatap sendoknya. Tidak ada sapaan, tidak ada percakapan. Hanya udara yang terasa berat dan sesak. Sepulang kerja, Yogi menerima panggilan dari guru sekolah Dina. Suaranya lembut namun tegas. Pak Yogi, kami ingin membicarakan perkembangan Dina. Belakangan ini Dina sering melamun di kelas. Nilai pelajarannya turun, dan dia lebih banyak menyendiri. Kami khawatir ada sesuatu yang terjadi di rumah. Kalimat itu menghantam Yogi seperti tamparan keras. Ia mengucapkan terima kasih dan berjanji akan segera datang ke sekolah. Malamnya, Yogi duduk lama di depan pintu kamar Dina. Ia ingin mengetuk, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya ia hanya bersandar di dinding, mendengarkan suara napas pelan anaknya di dalam kamar. Di sisi lain, Dea mulai merasakan tekanan dari pekerjaannya. Setelah liputan luar kota, ia mendapat pujian besar dari produser dan kesempatan untuk naik posisi. Tapi di balik semua itu, ada rasa kosong yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia pulang ke rumah, melihat Dina tertidur sendirian, hatinya seperti diremas. Suatu malam, Dina demam tinggi. Tubuhnya menggigil dan wajahnya pucat. Dea yang baru pulang larut langsung panik. Yok, Dina panas banget. Teriaknya dari kamar anak. Yogi berlari menghampiri. Mereka berdua sibuk menurunkan panas, membawa Dina ke rumah sakit. Di ruang IGD, Yogi duduk di kursi dengan tangan menggenggam tangan Dina yang lemah. Dea berdiri di samping ranjang. Matanya terus mengawasi alat monitor. Dalam momen itu, semua pertengkaran dan ego terasa tidak berarti. Dokter keluar dan berkata, anaknya hanya kelelahan dan drop daya tahan tubuh. Tapi dari pemeriksaan kami, Dina tampak mengalami stres emosional. Kami menyarankan orang tua memberikan perhatian ekstra.
Yogi dan Dea terdiam mendengar kata stres emosional. Kalimat itu seperti cermin yang memaksa mereka melihat kenyataan pahit. Semua kesibukan, semua pertengkaran, semua jarak yang mereka biarkan tumbuh, ternyata perlahan melukai hati kecil Dina. Malam itu, mereka menunggui Dina bersama di rumah sakit. Dina tertidur dengan infus di tangannya. Yogi duduk di kursi sebelah kanan ranjang, Dea di sebelah kiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berada dalam satu ruangan dalam keheningan yang tidak dipenuhi kemarahan, melainkan kesadaran. Dea menatap wajah Dina lalu berkata pelan, "Kita gagal ya, Yok." Yogi menoleh pelan. "Kita terlalu sibuk menyalahkan satu sama lain, sampai lupa siapa yang paling terluka." Mata Dea berkaca-kaca. Aku cuma ingin semuanya berjalan sempurna. Tapi aku gak sadar, dalam keinginanku untuk terlihat kuat, aku malah menjauh dari kalian." Yogi menarik napas panjang. "Aku juga keras kepala. Aku pikir aku cukup dengan bekerja keras. Tapi aku gak benar-benar hadir buat kalian. Aku biarkan ego menguasai." Hening panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara detak alat monitor yang terdengar pelan. Dalam hening itu, ada sesuatu yang berubah. Dinding tebal di antara mereka mulai retak. Bukan karena pertengkaran, tapi karena kejujuran yang akhirnya keluar. Yogi memandang Dina lalu berkata lirih, "Kita gak boleh terus begini. Kalau tidak, kita akan kehilangan semuanya." Dea mengangguk dengan air mata jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, mereka tidak saling menyalahkan. Mereka sama-sama duduk dalam kesedihan yang jujur, menyadari bahwa pernikahan bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi tentang keberanian untuk mengurai simpul yang mereka buat sendiri. Beberapa hari setelah Dina dirawat, suasana rumah mulai terasa berbeda. Tidak ada lagi suara pintu yang dibanting atau tatapan dingin di meja makan. Yogi dan Dea mulai berbicara perlahan, bukan untuk menyerang, tapi untuk mendengarkan. Sesekali masih canggung, tapi ada ketulusan yang perlahan tumbuh di antara jeda percakapan. Suatu malam, setelah Dina tidur, Yogi duduk di ruang tamu dengan segelas air putih. Lampu redup membuat suasana terasa tenang. Dea keluar dari kamar, mengenakan pakaian santai, rambutnya terurai alami tanpa riasan. Ia duduk di seberang Yogi, diam cukup lama. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. "Aku mikir banyak akhir-akhir ini," kata Dea pelan. Yogi menatapnya serius. "Tentang apa?" "Semua. Tentang kita, tentang Dina, tentang bagaimana kita bisa sampai sejauh ini." Suaranya lirih tapi jujur. Yogi menghela napas panjang. "Aku juga mikir. Aku sadar. Aku selama ini terlalu keras. Aku pikir kalau aku bisa jadi penopang dari segi materi, semua akan baik-baik saja. Tapi aku salah. Aku lupa jadi suami dan ayah yang benar-benar hadir." Dea menunduk. Air matanya mulai menggenang. "Aku juga salah, Yok. Aku terlalu fokus membuktikan diri. Sampai aku lupa siapa yang ada di rumah menunggu. Aku selalu ingin didengar. Tapi aku sendiri jarang benar-benar mendengarkan kamu." Yogi bergeser duduk mendekatinya. "Kita gak bisa terus saling menjauh. Dina butuh kita, bukan sebagai dua orang yang berjalan sendiri-sendiri, tapi sebagai orang tua yang satu suara. Dan aku butuh kamu, Dea. Aku gak mau terus hidup dalam jarak seperti kemarin." Kata-kata itu membuat dada Dea bergetar. Ia menatap mata Yogi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia melihat ketulusan tanpa benteng ego. "Aku juga butuh kamu, Yok," jawabnya dengan suara bergetar. Mereka saling menatap lama. Tak perlu pelukan besar atau janji muluk.
Hanya tatapan dua orang yang sama-sama lelah, tapi masih memilih untuk bertahan dan memperbaiki. Hari-hari berikutnya mereka mulai belajar ulang. Setiap pagi, Yogi menyempatkan waktu sarapan bersama Dina dan Dea sebelum berangkat kerja. Dea mulai pulang lebih awal saat tidak ada siaran penting, menyiapkan makan malam sederhana. Mereka duduk bertiga di meja, berbicara ringan tentang sekolah dan pekerjaan. Dina mulai tersenyum lagi, bukan senyum palsu, tapi senyum anak kecil yang merasa rumahnya kembali menjadi tempat aman. Suatu sore, Dea memutuskan menolak tawaran liputan besar agar bisa menghadiri acara Dina di sekolah. Saat Dina naik ke panggung membaca puisi, Yogi dan Dea duduk berdampingan di barisan depan. Ketika Dina menoleh ke arah mereka, ia melihat Mama dan Papa tersenyum bangga. Matanya berbinar, dan sorakan teman-teman di aula menjadi latar kebahagiaan kecil itu. Malamnya, Yogi dan Dea duduk di teras rumah sambil menikmati angin malam. Tidak ada pembicaraan berat, hanya kebersamaan yang terasa utuh. "Lucu ya," kata Dea pelan. "Dulu kita sering duduk di sini waktu masih pacaran. Sekarang rasanya seperti balik ke awal." Yogi tersenyum. "Mungkin memang kita harus mulai dari awal lagi. Tapi kali ini dengan cara yang lebih dewasa." Dea mengangguk pelan. "Aku janji, aku gak mau lagi membiarkan kesalahpahaman kecil jadi simpul besar yang menjerat kita." Yogi memegang tangannya erat. "Aku juga janji, aku akan lebih banyak mendengarkan, bukan membungkam." Malam itu langit cerah, bintang bertaburan. Dina muncul dari pintu membawa selimut, lalu duduk di pangkuan Dea. Yogi merangkul mereka berdua. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tidak ada ketegangan, tidak ada jarak. Hanya kehangatan tiga hati yang saling mengurai simpul kesalahpahaman dengan keberanian dan cinta. Di dalam diam, mereka tahu perjalanan belum selesai. Akan ada perbedaan, akan ada gesekan. Tapi kini mereka memiliki cara untuk kembali saling menemukan. Bukan dengan saling menjauh, tapi dengan berjalan beriringan, perlahan, dan tulus. Hikmah dari cerita ini sangat dalam dan menyentuh hati. Cerita ini menggambarkan bagaimana kesalahpahaman kecil, bila dibiarkan menumpuk tanpa diselesaikan dengan hati yang lapang, dapat berubah menjadi simpul besar yang perlahan mencekik hubungan. Dea dan Yogi hanyalah sepasang suami istri yang seperti banyak pasangan lainnya. Sama-sama lelah, sama-sama ingin dimengerti, namun sama-sama membiarkan ego berdiri paling depan. Mereka sibuk dengan peran masing-masing, hingga lupa bahwa kehadiran, komunikasi, dan empati jauh lebih berharga daripada pencapaian apapun di luar rumah. Dalam kehidupan nyata, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Yang ada adalah dua manusia yang terus belajar, saling memahami, dan saling menguatkan. Ketika salah satu mulai lelah, yang lain perlu mengulurkan tangan, bukan membalikan punggung. Ketika jarak mulai terbentuk, yang dibutuhkan bukan saling membungkam, tapi keberanian untuk mengurai simpul dengan hati yang lembut. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 21. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ayat ini menjadi pengingat bahwa pondasi rumah tangga bukan hanya logika dan ambisi, tetapi kasih sayang dan ketenangan yang dibangun bersama. Dea dan Yogi akhirnya menyadari bahwa cinta tidak cukup hanya diucapkan, tapi harus dijaga dan dirawat setiap hari dengan kejujuran, kesabaran, dan kerendahan hati. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat menyerupai kenyataan, agar kita semua dapat mengambil pelajaran berharga dari setiap konflik, setiap luka, dan setiap kesempatan untuk memperbaiki. Karena pada akhirnya,
Rumah tangga adalah tentang dua orang yang tidak menyerah satu sama lain. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian merasa cerita ini menyentuh hati, silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya.